Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dengan beranggotakan yang pertama yaitu Gilang Zulfikri Ramadhani sebagai saya sendiri dengan NIM 2021 0107 0030. Yang kedua yaitu Retno Septiantika dengan NIM 2051 0107 0001. Dan yang terakhir adalah Dia Eka Nurfitriah dengan NIM 2051 0107 0011 akan mempresentasikan tentang misteri hal. Yang pertama yaitu intisari strategi. Dokter, peneliti, ilmuwan, pengacara, dan detektif, dan banyak profesi lainnya didorong oleh tujuan yang sama, yaitu memecahkan misteri. Ambil salah satu dari profesi ini dan pikirkan tentang seberapa banyak pekerjaan yang melibatkan berkisar pada pengumpulan pengorganisasian dan pemahaman data untuk merumuskan solusi untuk pertanyaan yang membingungkan. Namun, memecahkan misteri bukan hal yang unik di dunia profesional. Faktanya, ujian negara saat ini dengan penekanan mereka pada interpretasi data, mengekstrasi bukti dari berbagai sumber, dan membangun kasus atau penjelasan yang masuk akal mengharuskan siswa untuk berpikir seperti pemecah misteri, lebih dari sebelumnya. Pelajaran misteri dimulai dengan pertanyaan atau teka-teki yang provokatif. Selain itu, karena strategi misteri memanfaatkan afinitas manusia untuk hal yang menarik dan membingungkan, strategi ini dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan meningkatkan motivasi di kelas manapun. Yang selanjutnya yaitu, kenapa kita memerlukan strategi bekerja ini? Misteri adalah strategi yang dibangunkan di atas afinitas alami untuk intrik dan kapasitasnya untuk membangkitkan rasa ingin tahu kita, melibatkan kita dalam penyelidikan, dan memuaskan kita ketika semua bagian jatuh pada tempatnya. Strategi ini dibangun dari karya Richard Sussman yang diterbitkan pada tahun 1966 yang dalam mengembangkan model inquiry-nya yang terkenal, menemukan bahwa ketika siswa menyelidiki masalah di bawah keingintahuan mereka sendiri, mereka lebih mungkin untuk mempertahankan apa yang mereka pelajari sepanjang jalan karena pemahaman mereka jelas milik mereka. Strategi misteri juga menarik kekuatan dari banyak penelitian yang menunjukkan bahwa melibatkan siswa dalam sebuah proses menghasilkan dan menguji hipotesis adalah cara yang pasti untuk meningkatkan tingkat prestasi akademik di semua tingkat kelas dan bidang konten. Yang selanjutnya yang akan dibahas oleh Retno Septiantika, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Septiantika, NIM 2051010700001. Cara menerapkan strategi. Mulailah dengan menjelaskan isi pelajaran dan tujuan dari strategi misteri. Kemudian melibatkan minat siswa dengan menyajikan masalah yang harus dipecahkan, pertanyaan yang harus dijawab, atau situasi yang akan dijelaskan. Dorong siswa untuk memanfaatkan pengetahuan latar belakang mereka tentang topik atau masalah dan untuk menghasilkan hipotesis atau solusi tentatif. Kemudian, sajikan siswa dengan berbagai petunjuk singkat. Mintalah tim siswa untuk membaca petunjuk dengan cermat, mengaturnya ke dalam kelompok yang relevan, dan memberi setiap kelompok label deskriptif. Petunjuk dapat ditempatkan di lebih dari satu kelompok. Kemudian, instruksikan siswa untuk menggunakan kelompok berlabel mereka untuk mengembangkan hipotesis. Izinkan siswa untuk menggabungkan kelompok dan memperbaiki hipotesis. Kemudian, mengadakan diskusi di mana siswa mempresentasikan, membela, dan lebih menyempurnakan hipotesis mereka. Kemudian, berikan tugas sintesis yang memungkinkan siswa menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian, merencanakan pelajaran misteri. Merencanakan pelajaran misteri melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pertanyaan yang harus dijawab, teka-teki yang harus dipecahkan, situasi yang harus dijelaskan, atau
rahasia yang harus ditemukan. Pertanyaan yang tepat untuk strategi misteri seringkali berbentuk "ya, tapi mengapa?" atau "ya, tapi bagaimana?" Misalnya, kita semua tahu bahwa tumbuhan hijau mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen, sedangkan manusia melakukan sebaliknya. Tapi kenapa? Pertanyaan seperti ini membutuhkan lebih dari jawaban faktual, mereka menuntut penyelidikan dan pemikiran. Setelah Anda merumuskan misteri Anda, tanyakan pada diri Anda, apa solusi keseluruhan untuk misteri itu? Identifikasi dan tuliskan generalisasi yang Anda harapkan siswa buat dalam memecahkan misteri. Yang kedua, kumpulkan atau kembangkan petunjuknya. Petunjuk macam apa yang akan mengarahkan siswa Anda ke solusi yang tepat? Yang ketiga, putuskan bagaimana siswa akan bekerja untuk memecahkan misteri. Bagaimana siswa Anda akan bekerja untuk memecahkan misteri? Apakah mereka akan bekerja secara mandiri dalam kelompok belajar atau sebagai seluruh kelas? Yang keempat, tentukan bagaimana Anda akan menyajikan petunjuk. Yang kelima, pilih format untuk penyajian kesimpulan siswa. Siswa harus menjelaskan dan mempertahankan solusi mereka. Proses penjelasan dan pembelaan ini dapat dilakukan sebagai bagian dari diskusi sintesis atau melalui sejumlah produk lisan, visual, atau tertulis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Eka Nur Fitria, NIM 2051101070011. Di sini saya akan membahas tentang variasi dan ekstensi. Yang pertama yaitu pembelajaran banyak dokumen. Pembelajaran beberapa dokumen adalah variasi penting pada strategi misteri. Ini sangat berguna setelah standar negara bagian yang ketat dan sistem pengujian yang mengharuskan siswa untuk membaca dan menafsirkan dua atau lebih dari satu dokumen. Seperti misteri MDL. Misteri MDL yang menimbulkan masalah yang menarik bagi siswa untuk dipecahkan dengan mengumpulkan bukti dan membentuk hipotesis. MDL berbeda dari misteri di mana siswa mendasarkan hipotesis mereka pada satu set kecil dokumen daripada lusinan petunjuk singkat. Yang kedua, yakni pengurutan. Dalam pengurutan ini, dalam variasi misteri ini, siswa menempatkan serangkaian elemen bersama-sama dalam urutan logis untuk membentuk satu kesatuan yang kohesif. Pengurutan bekerja dengan baik dengan proses ilmiah seperti tahapan mitosis, puisi teracak yang disusun siswa menjadi urutan yang tepat berdasarkan unsur-unsur seperti kontinuitas naratif dan skema rima, dan bahkan pernyataan matematis yang dikumpulkan siswa untuk membentuk bukti suara. Yang ketiga, yakni pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah (PBL) mengambil koneksi dunia nyata lebih jauh. Dalam pelajaran ataupun unit PBL, siswa diminta
untuk memecahkan masalah otentik atau untuk mengembangkan produk yang membahas masalah dunia nyata. Inti dari setiap pelajaran atau unit PBL adalah tugas berpikir. Tugas PBL yang bagus adalah mengharuskan siswa untuk memahami dan menerapkan konten dan keterampilan dari strategi standar Anda. Yang kedua yaitu menurut pemikiran tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu melibatkan penciptaan produk atau kinerja otentik.